I'm glad to invite you to Hana Talks. Hana Talks is a medium to convey various things. We work through light discussion with various figures and work with you to explore the extraordinary that you never imagined. So come on and stay there because you will regret losing a great part of our autism journey. Just relax and enjoy the show. Hai semuanya, pendengar Hana Talks, kembali lagi bersama saya Dinar Hana. Dan spesial banget hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang bakalan ngisi podcast Hana Talks. Mungkin, nah itu, jadi udah ada tandanya nih siapa yang mau diajak ngobrol nih ya. Yang pasti dia seorang wanita cantik, kemudian dulu sering banget wirawiri di layar kaca, dan sekarang beliaunya ini menjadi sosok yang luar biasa. Oke, langsung saya panggil. Halo Mbak Arumi, apa kabar? Halo, baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Hana apa kabar? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah sehat. Waduh, lagi rame-rame bareng keluarga nih kayaknya. Iya betul, baru aja pulang tadi habis ada kegiatan. Ini udah ngumpul lagi sama anak-anak. Oke, Mbak Arumi makasih banyak waktunya. Jadi mungkin orang-orang yang sering banget lihat Mbak Arumi ini sekarang bisa kita dengerin ceritanya di podcast Hana Talks. Sebelum mulai Mbak Arumi bisa nggak nih di-mention sedikit memperkenalkan diri buat teman-teman supaya yakin apa bener nih ini Mbak Arumi yang dulu kita lihat. Nah, mungkin boleh memperkenalkan dirinya. Oke, hai semuanya, aku Arumi Baksin. Sekarang aku lagi ada di Jawa Timur, lebih tepatnya di Surabaya. Karena aku Oke. mendampingi Mas Emil yang lagi dinas di sini dan kebetulan aku juga dapat amanah untuk bisa jadi ketua tim gerak PKK dan juga ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur. Wow, Gitu. keren banget. Jadi bener ya, ini adalah Mbak Arumi Basin buat pendengar Hana Talks semuanya. Oke. Iya. Mungkin kita langsung ya tanya-tanya nih, pengen banget tahu kesehariannya Mbak Arumi dan sebelumnya kan dulu nih sempat merintis karir sebagai seorang artis. Nah, Mm-mm. kira-kira apa nih perbedaan signifikan yang dirasakan sekarang dari artis sampai sekarang fokus di pemerintahan? Bedanya yang paling jelas adalah kalau artis itu kan lebih apa ya, lebih casual gitu loh. Jadi lebih fun, Hmm, mungkin lebih casual, nggak terlalu banyak serius-seriusnya. Nah, beda banget 180 derajat sama dunia pemerintahan atau birokrasi. Nah, biasanya mm-mm. kalau di birokrasi itu malah justru lebih banyak seriusnya. Lebih banyak seriusnya Oke. karena kita kan bagian dari pemerintah sekarang. Jadi ya harus serius, kemudian juga karena banyak hajatnya orang banyak tuh diurusin gitu. Jadi kalau nggak serius kan ya lucu nanti gitu. Jadi yang paling kerasa banget itu bedanya adalah di situnya gitu. Kalau dulu tuh nggak punya pengalaman di dunia birokrasi Mm-mm, yang lebih serius, terus juga mm-mm, banyak protokolernya, banyak aturannya, mm-mm. banyak nggak bolehnya. Karena dulu Oke. kan lebih lepas, lebih ini. Heeh. Nah, jadi perbedaannya di situ. Oke. Nah, kalau masa-masa transisinya ini ada pengalaman seru nggak dari yang belum tertata secara protokoler dan sekarang Mm-mm. ini masa transisinya apa nih yang pengalaman seru yang bisa di-share? Kalau pengalaman serunya itu ya, aku walaupun udah lama jadi presenter dulu sebelum masuk dunia birokrasi ya, terus juga Mm-mm. udah lama main film gitu kan. Kalau main film atau presenter itu kan biasanya ngomong ataupun acting di depan orang banyak, nggak peduli siapa, nggak Mm. peduli nggak apa nggak perlu kenal gitu, udah pede-pede aja kan gitu. Mm-mm. Nah, ketika masuk ke dunia birokrasi kayak baru pertama kali ngerintis jadi artis tuh nggak, jadi ada grogi-groginya lagi gitu karena adaptasi Oke. yang biasanya memang misalnya bawain acara gitu kan, tapi kan nggak pernah seserius di birokrasi. Dan Mm. belum lagi kalau misalnya birokrasi itu kan ketika kita kasih sambutan ataupun pidato itu kan isinya harus berbobot gitu loh, nggak boleh bercanda-bercanda gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. isinya itu tuh dulu banyak yang aku nggak ngerti gitu. Jadi misalnya tentang kesejahteraan sosial, terus juga peningkatan ekonomi keluarga dan lain-lain. Karena kan kalau dulu kan aku kerja secara pribadi gitu, Mm-mm. ngurusinnya cuma diri sendiri, nggak pernah ngurusin orang lain kan gitu. Nah sekarang aku Bener-bener. harus tahu banyak, jadi bener-bener dari nol belajar lagi semuanya gitu kan. Jadi harus tahu banyak hal sehingga kalau misalnya ya karena tugas menjadi ketua tim gerak PKK salah satunya adalah mensosialisasikan banyak program pemerintah dan juga sama-sama membangun masyarakat gitu. Mm.
Nah itu kan nggak bisa main-main gitu loh, jadi harus banyak Iya. belajar. Jadi dari yang nggak tahu jadi tahu gitu deh. Jadi kayak sekolah lagi, jadi kayak belajar lagi gitu. Jadi belajar peran yang lain gitu ya Mbak Arumi. Benar, benar. Jadi sambutan-sambutan yang awal-awal tuh juga banyak grogi-groginya, ngomongnya jadi belepetan gitu loh. Jadi jadi kayak apa ya, kayak anak baru lagi gitu. Dan juga kayak gini misalnya hal-hal sepele tapi kalau di dunia birokrasi ya itu ya bukan dunia birokrasi itu dunia yang kaku tapi setelah aku pahami kalau dulu kan aku sebelum masuk birokrasi tuh kalau pemerintah tuh kaku banget sih Mm, gini banget sih mm, makanya banyak anak muda yang nggak suka gitu mm, tapi ketika aku di dalam situ aku ngeliat oh alasan dibalik kenapa kita tuh nggak bisa sembarangan karena kan memang pemerintah itu kan representasi dari banyak masyarakat mm, gitu loh mm. dari banyak hajatnya masyarakat nggak mungkin kita kelihatan main-main kan jadi dulu misalnya ya em, duduk pada saat acara gitu kecuali kalau sudah nggak acaranya sudah selesai gitu ini kalau ada acara yang lagi seriusnya itu menyilangkan kaki itu kan dianggap tidak sopan Mm-mm. gitu-gitu deh jadi hal-hal kayak gitu suka suka oh ya lupa jadi akhirnya duduknya tegap kaku gitu kayak lagi disetrap gitu loh jadi kayak gitu-gitu nah udah butuh berapa bulan untuk aku adaptasi sampai akhirnya mulai menikmati oh sekarang udah mulai bisa nih kalau lagi casual ya casual aja gitu tapi kalau pas lagi di jadi bisa lebih memilih tempat gitu kalau Hmm. kalau tempatnya lebih serius sekarang udah bisa menyesuaikan gitu aja Oke, duh keren banget. Total udah berapa lama ya sampai saat ini kalau mendampingi? Mm-mm. Mas Emil masuk politik gitu ya Mm-mm, mm-mm. itu kalau kita hitung dari Trenggalek itu Mas Emil dilantik menjadi bupati pada saat itu tuh kurang kalau nggak salah sih tahun 2016 jadi Hmm. udah hampir 5 tahun. Ini kan tahun Wow. 2020, Mm-mm, mm-mm. tahun 2021 jadi tepat 5 tahun aku wah nggak kerasa juga ya udah mendampingi Mas Emil di dunia birokrasi atau dunia yang serius ini gitu. Oke. Nah, kesibukannya tadi kan mendapat amanat untuk menjadi ketua penggerak PKK sama ketua Deskranada ya. Heeh. Ada lagi nggak sih kegiatan lain yang saat ini Mbak Arumi lakukan selain melaksanakan tugas yang sudah diberikan? Kegiatan lainnya ya menjadi ibu-ibu, menjadi emak-emak dari dua anakku ini nih. Maaf ya kalau berisik nih anak-anak masih di sini juga soalnya. Oke. Jadi apalagi pas pandemi kayak gini kan Mbak, aduh tugasnya emak-emak di seluruh Hmm, Indonesia bahkan di seluruh dunia mungkin ya jadi bertambah kan. Salah satunya menjadi makin guru, jadi repot. nemenin anak-anak Iya. sekolah. Terus juga apa namanya? Ya udah sih kebanyakan aku tuh kalau pas lagi nggak ada kegiatan malah justru di rumah sama anak-anak sama Mas Emil kalau Mas Emil lagi di rumah gitu. Jadi Hmm. kegiatan-kegiatan kayak gitu. Oke, oke. Kalau sebelum pandemi nih, Mm-mm. gimana nih caranya membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus keluarga? Karena kan tidak dipungkiri pasti harus mendampingi Iya suami betul gitu kan. Nah betul. itu gimana nih tipsnya? Gini loh, aku memang kan ya sebagai ketua tim penggerak PKK ataupun Dekran Nasda kalau bisa dibilang sibuk ya lumayan sibuk ya gitu. Tapi enaknya walaupun sibuk karena posisi aku ketua, jadi aku masih punya power lah sedikit untuk bisa mengatur gitu. Jadi akhirnya aku sendiri yang bikin komitmen sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya dari per hari itu misalnya aku kegiatan tuh bisa bisa mulai dari jam 8 ataupun jam 9 karena kan biasanya anak-anak sudah mulai sekolah Hmm. saat itu jadi nggak bisa yang terlalu pagi nah kemudian selesainya tuh kalau bisa sebelum maghrib sudah selesai gitu jadi Hmm. pas pulang masih masih bisa ngelihat anak-anak belum tidur gitu tapi kadang jadi cuma acara-acara tertentu aja yang sampai malam terutama yang nemenin Mas Emil gitu jadi ngaturnya sih gitu aja pokoknya gimana caranya kita bisa hadir buat anak-anak tapi juga pekerjaan Mm-mm. nggak terbengkalai. Luar biasa. Oke, aku pengen tahu nih balik lagi ke beberapa tahun yang lalu nih. Mm-mm. Waktu berprofesi sebagai artis, ini karena passion atau karena nggak sengaja atau memang pengen banget menggeluti dunia itu? Antara nggak sengaja, antara kecebur juga sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau dulu tuh, kalau dulu tuh sebenarnya tuh awalnya tuh kayak foto-foto gitu ya, karena Hmm. em, aku enggak sih sebenarnya dari kecil sih. Sebenarnya aku tuh dari kecil dari sekitar umur 5 tahun, 6 tahun gitu, Mm-mm. udah ada program di TV dulu. Jadi ceritanya tuh memang aku tuh lagi diajak jalan-jalan sama temennya papaku gitu loh. Hmm.
Nah, aku kan 5 bersaudara lumayan banyak ya Mm-mm. gitu. Jadi kalau misalnya mamaku tuh misalnya temannya papa atau tante, om gitu. Misalnya ada yang aku mau ngajak jalan-jalan si A, si B tuh. Oh iya boleh-boleh karena di rumah kan ribet banget Rame dengan banget 5 gitu anak ya. gitu loh. Jadi Oke. akhirnya boleh dipinjem-pinjem gitu anaknya. Jadi akhirnya aku waktu itu lagi jalan-jalan. Nah, waktu itu jalan-jalannya itu kebetulan kenalannya teman papaku itu mainnya kita ke Triwarsana itu salah satu PH yang punya tuh Om Helmi Yahya. Nah dari situ ya udah sekalian di sini udah ikut casting aja katanya gitu. Nah Hmm. dari situlah pas ikut casting aku sendiri tuh nggak inget ya karena mungkin terlalu kecil. Jadi proses castingnya sendiri tuh nggak ingat gitu. Jadi nah tiba-tiba pokoknya sudah oh ya syuting gitu. Cuman Sabtu Minggu aja pada saat itu. Hmm. Udah jadi itu berjalan kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun kemudian habis itu aku fokus sekolah aja gitu karena kan itu juga nggak sengaja kan jadi artis itu nggak sengaja pada saat Hmm. itu. Nah pas mulai kelas 1 SMP ada Hmm. juga teman papaku dia punya manajemen artis. Hmm. Nah salah satu modelnya pada saat itu harusnya foto buat salah satu brand gitu, Hmm. tetapi pas sudah sampai lokasi tuh dia tiba-tiba nggak mau gitu. Jadi nah kan pusing kan loh hari ini sudah hari H harus harus pemotretan Hmm. gitu-gitu tapi nggak ada. Akhirnya dia ingat oh iya anaknya Pak Rudi ya anaknya papaku kan. Oh iya tuh ada yang mukanya mirip-mirip sama si modelnya ini, udah apa dia aja ya gitu. Oh. Terus aku pulang sekolah ingat banget langsung dijemput, langsung udah kamu bantuin tante ini, kasihan tante ini tuh dimarahin sama kliennya kan karena ini. Nah di situ oleh foto-foto udah sebenarnya cuma berlalu seperti itu sampai ada kakak sepupuku tuh dia memang pengen pengen banget jadi pengen nyoba-nyoba casting gitu. Nah pada saat itu aku sering ikut gitu Hmm. loh. Jadi kalau pulang sekolah gitu aku sering ikut kan. Kalau buat aku sih senang-senang aja ya karena kan pada saat itu oh enak nih ada yang ngajak jalan-jalan nanti kan Hmm. ke sini gitu. Nah karena udah nyampe tempat casting ya udah sekalian diikutin. Nah sampai akhirnya aku dapet iklan dapet itu. Jadi awalnya tuh kayak gitu. At, terus sampai at some point mama bilang, aduh kok ini jadi banyak tawaran ya, ini kok jadi banyak ini gitu. Terus mama Oke. nanya lagi sama aku, kamu nih beneran seneng atau enggak gitu. Sebenarnya asik Hmm. sih mas, seneng sih, pengen belajar lebih banyak gitu. Nah ternyata pas udah dijalanin kok akunya seneng gitu. Nah ya sudah kalau gitu difokusin karena kalau setengah-setengah pasti nggak akan jadi gitu. Nanti Hmm. buang-buang waktu aja. Nah, dari situ mulai mulai ya udah deh serius gitu sampai akhirnya main sinetron, sampai akhirnya main film dan seterusnya. Hmm. Jadi dibilang senang sih senang gitu mungkin passionnya juga di situ tapi awalnya bukan karena aku sadar aku passionnya di situ terus aku ke situ gitu tapi Hmm. Hmm. karena ikut ternyata beneran ada tawaran di situ pas dijalanin baru aku ikut senang oh ternyata seru ya Oke. gitu. Keren, keren. Nah, kalau dari ketika menjalani profesi sebagai artis, kemudian sekarang di birokrasi, ada nggak sih sisi yang menyenangkan yang sama yang dirasakan di dua profesi ini? Sisinya sekarang itu sama yang dulu yang sama adalah Ah, ketika ketemu ketemu orang tuh orang masih seneng. Jadi dulu kalau oh, misalnya artis tuh hmm. namanya kan jumpa fans ya. Jadi Oke. aku keliling-keliling ke seluruh Indonesia, ntar misalnya mungkin promo filmku yang pada saat itu aku main film, ataupun Hmm. program-program apa gitu. Jadi biasanya jumpa fans kemana-mana. Itu kan Hmm. biasanya wah seneng-seneng gitu. Jadi Hmm. rame gitu langsung ketemu masyarakat. Nah kalau sekarang ternyata sama juga. Tapi aku bukan promo film, tapi aku lebih ke banyak kegiatan dari PKK ataupun di Krenasda. Ini ya, promoin Keliling-keliling program dan kali ya. lain-lain. Dan orang alhamdulillah masih terima dan masih senang gitu. Cuman panggilannya Keren udah beda banget. aja. Dulu Ayah Rumi. Sekarang udah Bu Arumi gitu. Tiba-tiba mendadak tua gitu. Mm-mm. Oke. Nah, ngomongin tua, ini Mm-mm. banyak pasti pendengar Hana Talks yang pengen tahu. Sudah sempat di dunia hiburan, sekarang di birokrasi, dan tugas yang diemban tuh juga nggak sederhana. Nah, ini Mm-mm. pengen tahu saat ini usia Mbak Arum ini berapa sih? Aku dibilang muda, lumayan muda, dibilang nggak, Oke. dibilang tua, belum tua juga. Mm-mm. Muda nggak muda-muda banget dan tua Oke. nggak tua banget itu maksudnya. Ya boleh deh. Makanya aku kelahiran tahun 94, jadi kurang lebih udah Wow. 26 usianya. Wow, 26 tahun. Luar biasa pengalamannya. Wah, ini benar-benar jadi contoh yang nggak main-main ya buat teman-teman di sana pendengar Amin. Hana Talks. Terus menginspirasi. Sebentar, aku lagi jadi blank ini mau tanya apa gara-gara mendengar Mbak Arumi usianya baru 26 tapi udah luar biasa.
Kalau Mbak Hana berapa, Ce? Selisih beberapa tahun aja sih. Tuh kan, Kalau membuka saya rahasia. Mbak Arumi umur 26 ya, berarti saya Iya. 26 tahun dengan 8 tahun experience gitu. Oh, wow. Oke. Ya. Nah, ada nggak sih buat Mbak Arumi nih ya, kan sudah menjalani seperti di dua dunia gitu ya, dua Dunia. profesi. Nah, ada nggak goals jangka panjang untuk Mbak Arumi sendiri secara pribadi maupun untuk keluarga? Kalau goals itu secara pribadi, pasti gini lah, semua orang itu mau perempuan ataupun laki-laki dengan background apapun pasti kan sebenarnya punya goals untuk diri pribadi gitu loh. Mm-mm. Pasti kayak kalau aku lebih ke karir, kalau untuk diri pribadi ya tetap pengen punya karir yang bagus gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang ini memang fokus dan memang Mas Emil masih membutuhkan aku gitu. Jadi bisa dibilang karir aku adalah karir hasil cipratan dari karirnya Mas Emil gitu loh. Nah, nanti ke depannya mungkin aja aku punya karir dari memang stay di sini Mm-mm. ataupun memang punya karir sendiri gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk keluarga pasti pengennya yang sakinah mawaddah warahmah dan Amin, juga anak amin. anaknya bahagia. Udah nggak neko-neko yang sesimpel itu simple Mm-mm. tapi susah banget itu. Simple samawa, terus juga pengen anak-anaknya bahagia. Amin. Mm, bahagia aja dulu Oke. deh gitu. Kalau anak-anaknya sudah bahagia, yang lain bisa Mm-mm. ngikut gitu. Mm-mm. Oke nih, ada satu sih yang pengen aku tanyakan. Ini kan ketahuan ya usianya 26, muda banget Mm-mm, dengan mm-mm. tanggung jawab yang besar. Nah, setahu saya memimpin tim dari provinsi ya, Provinsi Jawa Iya, Timur saat ini pasti dari tim generasi dan usia yang relatif berbeda usianya. berbeda. Nah, itu Mm-mm. gimana nih tipsnya selama ini supaya bisa ngeblend atau supaya bisa share lebih nyaman tuh seperti apa? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya yang banyak lebih kerja keras beradaptasi itu bukan aku. Kalau aku Mm-mm. beradaptasinya cuma awal-awal aja. Pasti yang lebih banyak adaptasi itu ya teman-teman atau rekan-rekan kerja yang di PKK gitu loh. Yang Oke. biasanya usianya sudah lebih senior dari aku gitu. Mhm, Karena kan mhm. nggak mudah punya punya atasan tapi usianya jauh lebih muda. Bahkan kadang-kadang Mhm. ada yang usianya sama sama kayak anaknya gitu loh. Mhm, Terus mhm, aku minta mhm. tolong ini, minta tolong itu. Jadi yang paling sebenarnya ketika misalnya saya menjadi ketua tim gerak PKK misalnya dianggap oh iya bisa jalan juga ya padahal timnya mungkin nggak homogen gitu maksudnya nggak usianya nggak seumuran dan Mhm. lain-lain itu yang paling hebat sebenarnya bukan aku tapi justru adaptasi dan juga penerimaan dari seluruh tim gerak PKK itu sendiri gitu loh karena nggak mudah loh mbak aku ngebayangin misalnya aku 26 memang nggak belum tua amat sih cuman kalau aku ngebayangin ada anak umur 16 atau 18 tahun deh 18 Mhm, tahun mhm. jadi ketua aku terus aku disuruh-suruh sama ketua aku tapi dia masih imut banget gitu kan aku juga aduh gimana ya bisa menata hatinya nah itu tuh lebih itu jadi kalau aku sih lebih terbuka saling menghormati dan selebihnya ya itu gitu aku memang dari awal tuh harus dipecahin dulu suasananya Mhm, jadi dari mhm. mulai zaman di Trenggalek sampai dengan di provinsi Jawa Timur ini aku bilang ibu mohon maaf aku memang kan masih kecil masih ini jadi saya juga butuh banyak bimbingan bukan berarti saya ketua terus saya tahu semua gitu loh jadi Hmm. kalau tim itu kan kerjanya ya harus sebagai tim jadi nggak ada senioritas nggak ada ini gitu jadi lebih lebih kekeluargaan gitu aku juga kalau sama ibu-ibu sama mereka-mereka juga nganggepnya ya kayak memang memang dibimbing Mhm, gitu. mhm. Mm-mm. Oke, ada nggak nih tips buat teman-teman yang mungkin seusia sama Mbak Arumi yang saat ini masih galau mau kemana nih arahnya? Nah, Oke. saat ini kan Mbak Arumi udah pernah fokus di dunia artis gitu ya dengan profesi itu Mm-mm. dan benar-benar dijalani dengan semaksimal mungkin dan saat ini Iya. nyemplung di birokrasi juga semaksimal Mm-mm. mungkin. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman pendengar Hana Teman-teman Talks. yang Yes. oke tim Mm-mm. galau ya. Oke, tim galau. Oke, baru Untuk nih tim sebutannya galau. tim galau. Tapi sebenarnya gini loh Mbak. Mm-mm. Galau itu misalnya terutama tuh sebenarnya di usia 20 tahun sampai mungkin 25, mungkin juga 26, mungkin seumur-umur aku tapi Mm-mm. biasanya itu disebutnya sebagai early 20 stage kan gitu Mm-mm. dimana Mm-mm. biasanya orang banyak pencarian jati diri karena ini udah umur kepala dua nih beda banget rasanya sama yang belum kepala dua tapi Mm-mm. kita belum ngapa-ngapain kita Mm-mm. belum apa-apa gitu dan itu it happens to me too gitu loh jadi makanya aku Mm-mm. ngerti nah tapi ternyata pas pas dijalanin
ternyata itu adalah proses yang memang harus dijalanin dan juga dinikmatin gitu loh. Karena dari proses galau itu sebenarnya komunikasi kita terhadap diri kita tuh jadi lebih intensif. Kita jadi nanya lagi sama diri kita itu di mana sih maunya, kita tuh mau kemana sih gitu. Nah, basically adalah jangan takut deh. Karena ternyata semakin kita menua, ketakutan tuh semakin besar loh gitu. Beda sama anak-anak teenager kan, anak-anak teenager tuh biasanya semangatnya tinggi-tinggi, nggak apa juga diterobos gitu. Nah, semangat itu tuh harapannya nggak hilang gitu loh. Karena 20 tahun memang banyak harapan orang ngelihat anak-anak orang-orang yang udah usia 20 tahun ke atas itu pasti banyak ekspektasi yang dibebankan gitu loh. Harusnya anak umur 20 tahun ke atas tuh kayak gini. Tapi harapannya itu bukan jadi down, malah justru jadi semangat gitu loh. Oke, aku harus dan memanfaatkan usia yang lumayan muda ini untuk explore banyak hal. Karena kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah nyemplung, sama kayak aku waktu pas di entertain, aku kan nggak tahu, mungkin nggak kepikiran, dan mungkin kalau nggak ada perjalanan yang seperti itu, aku sampai sekarang juga nggak ngerti kalau aku tuh suka dan juga senang sama hal-hal seperti itu, atau misalnya kayak acting atau presenter dan lain-lain gitu. Nah, nggak apa-apa, malah justru explore terus. Dan kalau untuk galau itu nggak apa-apa. Galau itu harus dinikmatin, dijalanin, karena itu adalah proses pendewasaan sih kalau menurutku gitu. Banyak experience gitu, take risk mumpung masih muda. Pesan Ibu Wakil Gubernur Jatim, galau itu boleh banget. Iya. Boleh banget, boleh. Dengerin lagu, kita asal jangan meratapi ya. Galau yang menyimpang itu adalah galau yang meratapi. Itu yang nggak boleh. Setuju. Tapi jangan diratapi. Saya penasaran nih, satu lagi pertanyaan terakhir aja. Kangen nggak nih Mbak kembali ke industri hiburan? Kangen lah, lumayan kangen lah ya. Karena gini, kalau dulu pada saat aku nemenin Mas Emil itu waktunya memang betul-betul kayak disetting sama Allah gitu loh. Jadi tepat banget. Aku baru melahirkan anakku, anak-anak masih kecil-kecil. Jadi walaupun aku meninggalkan dunia entertain, tapi aku nggak ngerasa kesepian ataupun bosan ataupun kangen, karena memang kan masih sibuk ngurusin anak yang 2 orang, selisihnya deket, ngegedein gitu loh. Nah, tapi sekarang ketika anak aku, ya ampun, anak aku ternyata nggak kerasa udah, memang masih kecil ya, tapi nggak sebutuh perhatian pada saat mereka masih bayi gitu loh. Mereka sudah ngelihat mamanya kerja gitu. Kalau dulu tuh mamanya kerja kan dia nangis gitu. Nah, sekarang mama kerja dulu ya gitu. Oke, Ma, bye-bye gitu loh. Kok saya udah dilepas ya gitu. Ternyata anak aku udah lumayan gede. Nah, ketika sudah kayak gini baru kerasa, oh iya ternyata kangen juga. Cuman bukan berarti karena aku nggak suka sama situasiku sekarang ya. Jadi situasiku sekarang juga aku rasa sih seperti anugerah lah. Kalau misalnya Mas Emil nggak ngambil jalan hidup yang seperti itu, mungkin aku nggak akan pernah dapat kesempatan ataupun tahu tentang dunia yang ini. Karena di dunia yang ini, pertama selain seru juga banyak banget pendewasaan yang aku dapetin gitu. Jadi dari mulai sisi ilmunya, dari mulai sisi knowledge yang secara menyeluruh gitu. Kalau dulu kan mana ngerti aku soal apa namanya, kayak misalnya dulu pas main sinetron aja taunya kalau hidup orang yang dramatis itu cuma ada di sinetron gitu taunya. Nah, pas sekarang gabung di pemerintah, kita harus tahu segala elemen kehidupan masyarakat. Ternyata dramanya ada gitu masyarakat, ya. Ternyata banyak banget yang kayak sinetron hidupnya. Yang galau muncul semua nih ya sekarang. Iya. Nah, kalau misalnya nggak ada kesempatan ini kan nggak mungkin kalau jalannya nggak gitu kesini ya. Kan aku nggak ada kesempatan seperti ini, jadi masih senang juga sih gitu. Keren banget insight-nya. Wah, ini surprise banget sih, ternyata luar biasa pengalamannya di usia yang sangat muda. Mbak Arumi, terima kasih banyak ya buat podcast kali ini, dan kita tunggu waktu luangnya lagi, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol hal lain yang lagi hot gitu, mungkin isusnya nanti kita ngobrol bareng lagi sama Mbak Arumi. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Thank you Mbak Arumi. Thank you. Sampai ketemu lain waktu. Sehat-sehat. Buat teman-teman Hana Talks semua, jangan lupa terus dengerin Hana Talks dan see you.